Para petarung yang akan berlaga di oktagon seolah disarankan untuk saling memanasi satu sama lain sebelum keduanya terkunci dengan seorang wasit di arena tersebut. Pasalnya, jika tidak ada paling tidak pertikaian kecil di antara mereka, mungkin jalannya pertarungan tidak akan mengarah kepada hal-hal yang brutal dan tentunya berpotensi kurang memenuhi ekspektasi penggemar. Seperti halnya kepada pasangan yang akan berdansa di acara UFC 315, Jack Della Maddalena dan Belal Muhammad. Awalnya tidak ada perseteruan di antara mereka, namun dalam sekejap waktu hal itu langsung berubah. Menjelang pertarungan pertahanan gelar Belal Muhammad di kelas welter UFC pertamanya, setelah sang juara sebelumnya mengundurkan diri dari UFC 310 karena cedera, Maddalena yang tampil sebagai penantang setelah menggantikan Rakhmonov yang juga cedera, sepertinya sang penantang gelar itu merasakan sesuatu yang cukup meyakininya untuk memindahkan gelar kelas welter ke pangkuannya. Entah apa penyebab Maddalena yang belakangan sering memberikan kalimat provokasi kepada Belal, hingga akhirnya sang penantang dengan beraninya mengatakan bahwa dia akan menghentikan sang juara yang memiliki gaya permainan yang membosankan, yang dijelaskannya bersama Fox Sports Australia dengan mengatakan, "It's no question he's got a boring fight style, you know, he's good at holding people down, getting victories, but fair play to him. Like GSP got some flack back in the day for being a boring style, and it's just because he's just better at people across the board. You know, he can hold down the strikers, he can strike the grapplers, that sort of thing. So you got to give him credit. I definitely think it's a boring style, but I mean, I think winning is obviously his #1 goal, and fair play to him. But I feel like I can beat him. I'm a more dangerous fighter for sure, and I think I can not only get the world title, but get the world title off a dominant finish. With style points. With style points, yeah. Ya, Maddalena hanya memiliki 2 kekalahan dan 2 kekalahan beruntunnya itu pun terjadi di saat dia baru memulai karir MMA-nya. Akan tetapi, setelah 2 kekalahannya tersebut, Maddalena meraih 17 kemenangan beruntunnya. Catatan rekornya ini tidak bisa dianggap kaleng-kaleng yang membuat orang geleng-geleng. Karena dari ke-17 kemenangannya tersebut, 12 kemenangan berhasil dihasilkannya lewat KO atau TKO dan 2 lewat submission. Nah, bisa saja ini menandakan tingkat kewaspadaan yang lebih meningkat lagi yang harus dikerjakan oleh Belal Muhammad. Meskipun pada dasarnya sang juara telah melewati mantan juara sebelumnya yang memiliki catatan rekor tidak kalah menariknya dari Jack Della Maddalena. Di pertarungan gelar yang lainnya, ada satu pertarungan ulang yang telah terjadwalkan dan akan digelar pada tanggal 7 Juni yang akan datang. Prospek gagal untuk menjadikan Sean O'Malley sebagai seorang bintang UFC. Kelihatannya harus kembali dibuktikan bahwa benih yang diharapkan oleh promosi bisa kembali ditunjukkannya. Kesempatan untuk kembali menjadi juara mungkin saja kembali menjadi harapan promosi agar mantan juara divisi kelas bantam tersebut mampu menampilkan keputusan yang memenangkannya. Dan bagi O'Malley, penantang gelar di Dvalishvili ini sangat meyakini bahwa dia telah memiliki banyak perubahan di saat menyambut pertarungan ulangnya dengan sang juara. Tentunya O'Malley tidak menginginkan kembali apa yang terjadi seperti di acara UFC yang digelar pada bulan September 2024, di mana pada saat itu dia meyakini bahwa Merab tidak akan mampu memberinya rasa malu kepada ratusan juta penonton yang menyaksikan kekalahannya tersebut. Dan parahnya lagi, mantan juara ini juga mengalami operasi labrum yang merobekkan pinggul kirinya setelah kekalahannya tersebut. Setelah pulih dari pertarungan ulangnya melawan Dvalishvili, O'Malley langsung memberikan tanggapannya dari sebagian besar orang yang mengkritik rematch-nya ini dengan menjelaskan sebagai berikut. Pertarungan ulang itu resmi, Sugashan versus Merab 2 akan berlangsung, dan menurutku orang-orang tidak akan terlalu senang dengan itu. Terakhir kali aku melawan petinju kelas bantam terbaik di dunia, atau petinju kelas bantam terbaik saat itu, kami berhasil menyelesaikannya. Aku sangat percaya diri dengan kemampuanku. Di camp terakhir kami mengalami banyak masalah. Aku tidak ingin duduk di sini dan membuat alasan. Kami menjalani camp yang hebat, kami tampil, aku dalam kondisi prima, kami melakukan apa yang kami bisa. Kami ini sudah sangat berbeda. Aku merasa baik-baik saja, jadi sangat senang bisa keluar di sana dan mengurus semuanya. Aku merasa banyak hal yang telah aku ubah dalam hidupku yang akan dikaitkan dengan penampilanku. Kata O'Malley menjelaskan bagaimana keyakinan dari persiapannya bisa meningkatkan daya tempurnya di saat menghadapi sang juara kelas bantam saat ini.
Satu hal yang paling harus diwaspadai oleh O'Malley bahwa Dvalishvili merupakan satu petarung yang memiliki tingkat kardio yang mumpuni. Dibarengi dengan level stamina yang juga cukup diperhitungkan, Dvalishvili sepertinya masih akan menyulitkan penantang gelarnya kali ini. Akan tetapi, jika saja O'Malley lebih mendominasikan permainan grapplingnya atau dengan kata lain mempelajari sejumlah kesalahan Umar di pertarungan terakhir sang juara, kelihatannya Suga mampu memberikan satu pertunjukan yang juga bisa menyulitkan sang juara. Meski demikian, bukan tidak mungkin jika Dvalishvili malah bisa melewati penantangnya dengan mudah jika O'Malley hanya lebih memperbanyak pertunjukan strikingnya. Kai Kara-France mulai mempersiapkan kesiapannya untuk menghadapi sang juara divisi kelas terbang UFC Alexandre Pantoja. Pesaing Selandia Baru 32 tahun ini terakhir kali muncul di oktagon di acara UFC 305 yang digelar pada bulan Agustus lalu di Australia. Di pertarungan ini, Kai Kara-France datang dengan membawa 2 kekalahan beruntunya, namun dengan 1 kemenangan mengesankan terakhir setelah menderita kekalahan dari Amir Albazi dan Brandon Moreno. Untuk mencapai pertarungan gelarnya, Kai Kara sangat membutuhkan hasil kemenangan seperti di saat mencetak kemenangan KO di pertarungan terakhirnya melawan Steve Erceg yang digelar tahun lalu. Setelah pertarungan, Kara-France menyerukan kesempatan untuk memperebutkan gelar melawan Alexandre Pantoja. Sementara itu, The Cannibal kemudian mengamankan kemenangan submission ronde kedua atas Kai Asakura pada bulan Desember lalu untuk mempertahankan gelar kelas terbangnya. Pasca mengalahkan sebagian besar dari 10 petarung kelas terbang teratas, tidak ada penantang gelar untuk Alexandre Pantoja. Sebelumnya, petarung asal Brasil itu pernah mengalahkan Kai Kara-France dalam pertarungan eksibisi di The Ultimate Fighter 24 pada tahun 2016. Dengan mengingat hal itu, Pantoja menunjuk petarung itu sebagai calon penantang gelar berikutnya pada bulan Desember lalu. Kini para penggemar dapat menantikan pertandingan ulang mereka di acara UFC 317 selama International Fight Week pada akhir Juni tahun ini. Meskipun pertarungan perebutan gelar kelas terbang telah dikaitkan dengan kartu tersebut selama beberapa waktu, Kai Kara-France menambah panas rumor tersebut sejak awal minggu ini. Melalui Instagram Stories, Don Blink mengunggah sebuah unggahan yang menyatakan bahwa dia akan bertarung untuk memperebutkan gelar juara kelas terbang dalam 12 minggu. Waktu tersebut akan bertepatan dengan minggu terbesar tahun ini yang ditetapkan oleh promotor tersebut di Las Vegas. Hingga saat ini, Alexandre Pantoja belum mengomentari unggahan Kai Kara-France dan potensi bentrokan di UFC 317 musim panas ini. Namun, The Cannibal menunjukkan ketertarikannya pada pertarungan tersebut dalam sebuah wawancara dengan Ariel Helwani beberapa waktu lalu. Pada titik ini di masa emasnya, Pantoja memandang petarung Selandia Baru itu sebagai satu-satunya penantang yang logis baginya, yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Aku berbeda dan dia berbeda. Aku tertarik dengan pertarungan itu. Untuk saat ini itulah yang paling masuk akal. Dalam 3 pertarungan terakhir, dia kalah 2 kali. Namun untuk saat ini, dengan apa yang telah aku lakukan pada divisiku, tidak ada yang masuk akal lagi selain dia. Aku melawan petarung nomor 1, nomor 2, 10 besar. Lalu mereka mendatangkan seseorang dari tempat lain. Semua orang punya kesempatan sekarang, pertarungan yang sangat bagus. Kai Kara-France adalah pertarungan yang sangat seru, dan itulah yang akan membawaku ke level yang lebih tinggi." Beginilah satu untaian sambutan dari sang juara divisi kelas terbang yang berpotensi akan menghadapi Kai Kara-France dalam pertarungan pertahanan gelarnya di bulan Juni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.